kalau dalam sistem kerajaan udahlah, awalnya kerajaan itu pasti mulai dari tumbuh dulu, lahir dulu kan, nanti lahirlah sosok-sosok siapa yang membesarkan, tumbuh, berkembang, jaya, terus lenyap, konflik dulu kan, konfliknya konflik luar, rata-rata kalau konflik luar pasti menang, menyelesaikan luar dulu. konflik dari luar, nah itu rata-rata kalau yang kerajaan sudah jaya itu pasti dia menang, tapi kalahnya dari mana? Konflik dari dalam. Gitu. Dari manusia juga sama, kalau kamu pelajari itu kamu sering konflik sama diri sendiri. Awalnya kita juga lahir, ya kan, mulai belajar, berkembang. Ketika kita jaya dan tidaknya tergantung dari apa namanya, dari keteguhan atau usaha kita tadi, dari cara kita belajar dan lain sebagainya, itu menentukan kejayaan kita, bisa jadi seperti itu. Ataukah mungkin kita sudah di apa kalau zaman sekarang privilege, orang itu punya privilege itu rata-rata pasti kebanyakan sukses. Contoh gini, seorang dokter, anaknya itu nanti rata-rata kan jadi dokter. Nah ini punya bekal lah ya. Jadi sudah DNA ya. Kayak gitu. Benih-benih. Tapi ada juga orang yang dari bukan itu semua tapi bisa mengeluarkan, mencetak, itu sangat mungkin. Itu kan tugasnya dari anak itu tadi untuk membangun privilege anak-anaknya nanti kan gitu kan. Sama. Nah di wayang juga gitu. Kalau saya loh dari segi saya melihatnya dari wayang itu ada. Dan setiap Pandawa sekalipun, iya gitu kalau sih banyak sama makan. Dari Kurawa sendiri. Kalau menurut saya sih, ya memang orang-orangnya mungkin ya itu kelicik. Tapi kelicikan itu tidak akan terjadi jika tidak dikumpulkan. Sama-sama kebaikan Pandawa. Walaupun kategorinya Pandawa lebih sedikit, terlalu baik, tapi kenapa menang Pandawa? Siapa namanya? Anak pertama siapa mas? Untuk Dewa itu terkenal kalem, jujur, bijaksana, menerima. Tapi sisi buruknya dia seneng main, seneng judi. Dia masih mau untuk judi. Untuk judi. Gitu. Meskipun nggak senang, ibaratnya mau lah untuk di judi itu. Padahal kalau dilihat dari luar, wah ini calon mantu gitu ya, gitu kan. Zaman, tapi dia seneng judi. Si Arjuna itu gagah, ganteng dan sebagainya. Ujiannya dia di mana perempuan, banyak perempuan berusaha. Bima dengan kegagahannya, tapi banyak sisi yang melihat Bima itu sombong. Tapi sebenarnya keras. Ya terserah orang mau mengartikan. Itu disebut sombong atau tegas, itu disebut penghambaan, itu disebut istilahnya dia ada yang disebut tidak kenal unggah-ungguh karena dia tidak mau berbahasa kromo sama selain sama dewa. Selain kepada dewa itu. Maka siapapun itu tidak benar. Dulu saya juga pengen gitu, wah nanti kalau punya anak tak namakan salah satu tokoh wayang. Tapi setelah saya mencari, nggak ada yang benar-benar clear. Clear itu nggak ada, karena itu dikatakan manusia itu iya, dikatakan itu sebuah sifat iya. Ya banyak sih yang punya. Walaupun orang ngomong katanya nama saya ini diambil dari nama wayang. Nama wayang, nama sedikit belakang. Tapi kenapa yang diambil pada saat itu nama yang itunya? Paham maksudnya? Tokoh yang diambil itu paham. Tokoh tersebut untuk namanya Mas Bodro kan diambil dari tokoh pada saat di bumi menjadi semut.
pada saat di langit atau di kayangan adalah Sang Hyang Budi. Sang Hyang Ismoyo. Apa Ya ya? itulah ya tokoh yang disebut Semar itu tadi. Nama lainnya adalah Bodronoyo, Mayang Bukan Roko. itu namanya. Iya, tergantung itu dia tadi. di mana. Di mana itu? Pada Semar saat itu namanya di mana? Semar itu pada saat di bumi, pada saat menjadi pemomong, pada saat Ponokawan ya, pemomong. Semar itu yang badannya ini ya. Yang di ruangan saya di atas ini. Itu. Disimbolkan biasanya itu gemuk, Ya. memiliki jambul. Itu ada Wajahnya maknanya. itu bisa dilihat tersenyum, ya bisa dilihat menangis. Itu ada maknanya. Ya itulah sastra. Itulah sastra. Kadang orang Berkaitan dengan simbol. Ini apa sih bang? rokok. Rasanya sama kayak itu apa? Surya yang ya ini, Ji Samsu yang ini kok Surya. Sama rasanya kayak gitu. Cuman ada bedanya. Ya iya, berarti nggak sama. Maksudnya Itu sampai merasakan yang harga berapa dulu? ini yang warna hijau nggak salah. Belum merasakan yang harga 350.000 satu bungkus. Gimana rasanya? Bang? Enak. Itu tidak disisakan seini pun. Itu kalau bisa ditelan itu asapnya ya saya telan lagi itu. Gak boleh saya keluarkan. Nah, gimana ya? Kayak kamu minum air. Nggak ada panasnya di sini, nggak ada di sini. Betul. Tapi baunya sama kayak tembakau ini bukan? Iya. Beda baunya kayak Ya menyan. baunya kayak gini. Enggak. Pokoknya nggak bikin batuk, nggak Oh, bikin. kayak bau coklat ya. Bisa. Coklat coklatos. Paruhmu coklat soalnya. Iya ini. Kalau rasa itu nggak ada yang benar juga nggak ada yang Nah, salah. tergantung dari kitanya. Itu rasa. Seberapa peka lidahnya. Berapa perasa. Kebiasaan juga mempengaruhi rasa. Kebiasaan minum kopi, Ziponya ini sehat tenteram. kebiasaan minum kopi yang manis. Kalau minum kopinya agak pahit dikit, wih pahit ini pasti gitu. Ada ya biasa. Ada ya. Karena sudah otaknya sudah memproses takarannya segitu. Itulah rasa, nggak akan pernah sama. Saya pernah itu dulu itu di ini. Yang membuat saya sadar akan rasa itu seorang barista. Saya kan waktu itu seneng kopi, maksudnya mulai seneng kopi. Mungkin bang, Iya mulai seneng kopi. Nah kebetulan saya menemukan kafe yang baristanya itu diajak ngobrol enak. Kafenya nggak terlalu rame. Akhirnya orang itu setiap saya ngopi ditemani ngobrol tentang kopi. Kan. Besok datang lagi dengan rasa yang sama. Apa rasa yang beda. Terus pernah saya ke situ dikasih 2 kopi, Mas ini kopi dari Aceh satu dari Malabar, Jawa Barat. Kayu sama Malabar. Kayu. Dikasih air putih. Loh ini tujuannya apa air putih ini? Sama sebelum minum kopi yang itu, minum air putih dulu dinetralkan. Oh iya bener ini kayaknya masuk ini apa kuliahnya masuk iya. Tapi tetap saya nggak bisa merasakan dalam arti apa sih bedanya di antara kedua ini. Akhirnya dia mulai bercerita yang membuat saya jadi semakin bingung. Iya. Kalau yang ini Mas banyak mengatakan ini cenderung ke rasanya ke sayuran. Ini ke buah-buahan mati kau naik rasa buah sama sayurnya itu yang mana nah, saya nggak tahu kan karena waktu itu saya masih bertarung antara pahit dan nikmat. Menurut saya itu pahit tapi mulut saya mengatakan nikmat Mas. Padahal pahit, saya bohong kalau saya nggak ngomong itu pahit. Akhirnya Mas udah sering ke situ hampir setiap malam saya situ waktu cuti sama istri saya sampai jam 12, jam 1 malam. Apa itu hayalan aja mungkin rasanya? Bukan, ya akhirnya dia ngomong, Mas, kalau sampean pengen menemukan rasa sesuai apa yang orang omong, itu nggak akan ketemu kan. Justru itu mempengaruhi sampean. Sekarang tak kasih tahu, Mas, ini rasanya kayak susu. Pasti sampean, oh iya ya kayak susu, pasti gitu. Karena sampean tidak teguh kepada rasa yang sampean rasakan.
Terus gimana mas? Rasa itu tidak akan pernah sama. Kalau sama menyamakan rasa itu salah. Tekan langsung mati kan iya juga ya pak ini filsuf pak aku pak. Wah, ini Tapi kayaknya- emang orang yang paham kopi itu filosofi. Filosofis kopi. Iya juga ya. Akhirnya di situ saya berhenti udah lah ngalir aja. Mas kopi iki ada yang baru mas kopi iki meskipun nggak bisa nikmati saya mencoba menikmati walaupun ya tetap pahit rasanya. Saya sempat dulu. Rasa itu tidak ada yang sama. Gimana? Pak? Iya Rasa itu tak pernah sama. Rasa itu jangan rasa itu tidak pernah bisa dikatakan benar dan juga tidak pernah bisa dikatakan salah. Jadi jangan mencari benar dan salah di dalam rasa. Menurutku benar, menurutku Apapun Jangan, itu cuma kopi. bijak sekali menjadi itu dari terpukau kami sama omongannya itu. iya benar. Iya juga saya bingung dari kemarin kata apa cuma singkat gitu nggak akan pernah menemukan kebenaran kamu kalau dalam rasa itu benar dan salah itu tidak ada. Iya juga iya bicara. Saya sempat dulu mau mania kopi itu belum lagi kendalanya apa beda barista Beda rasa. iya. Ada orang yang cocok minum kopi misalkan Gayo Aceh di kedai ini ya. Ketika dia minum di kedai anak belum tentu. Ya raciannya kan Udah beda. Berapa gram dia, berapa gulanya, apa. cc airnya. Dan saya tanya loh, terus apa mas yang membedakan? Namanya barista ilmunya sama semua. Itu kan semua sudah ada kurikulumnya. Terus bedanya apa? Dia sambil ketawa. Ya ini mas, orang yang buatnya sambil senyum sama olah sambil berak itu beda aja. Ampun aja. Ya pengaruh. Pengaruh kan? Pengaruh. Ketika dia membayar dengan senyum, ngajak ngobrol kita kan menikmati kopi itu. Coba sampai perang putih, suwi dan mulai wae. Itu mempengaruhi kita, gak enak ternyata ngopi di sini itu sudah pengaruh. Karena rata mania kopi itu, caranya minum kopi nggak kayak kita gini, sambil Sampai di- ngobrol. Kan dirasakan dulu di lidah. Karena dicium dulu baunya. Dia diujung lidah, pakai sendok. Ya, pakai sendok Itu untuk ngetes sebenarnya, itu bukan ini untuk ngetes. Oh iya lagi, iya. Kadang bijinya itu saya belum jawab. Ada cerita, dia yang cerita ke saya, Mas, saya punya teman, kenalnya nggak sengaja. Waktu itu saya masih istilahnya saya sedang belajar tentang kopi. Dia sudah jadi barista, cuman untuk menemukan cara ngeracik, menemukan rasa kopi dia harus keliling. Dia harus keliling dulu. Kalau nggak gitu dia tidak akan tahu yang namanya barista itu seperti apa. Ada orang yang kebiasaannya itu unik mas. Dia pekerja kantoran, pulang kerja pasti mampir ke situ jam sekian pasti. Jadi setiap jam itu pasti nanti dia datang ke kedai kopi, mas kopinya dan itu kopinya sama. Selalu itu yang dipesan dengan penyeduhannya dengan tubruk. Jadi nggak perlu disaring dan lain sebagainya. Pokoknya biji kopi itu langsung dituangi air panas gitu aja. Dan minumnya nggak pernah duduk ya, sambil berdiri di loket. Dia mas berapa pulang? Gitu tak? Itu mania kopi itu ya. Aneh kan? Maksudnya ternyata cara menikmati juga orang-orang berbeda juga ya. Kalau kita sebagai teman ngopi, rokok dan sebagainya itu kan, dia enggak. Dari kesibukannya dia menyempatkan minum kopi karena saking kecanduannya kopi ya. Dan nikmatnya di mana coba mas? Kopi dibuatkan berapa mas pulang? Nikmatnya di mana coba? Jangan cumian gitu istilahnya. Nikmatnya lo di mana gitu. Tapi setiap hari. Setiap hari kan Waktunya. Tapi kalau nggak tahu Istiqomah dia. Habis itu kemarin. nggak tahu mungkin dia Nah punya iya tahu. Coba saya merasa ada kepuasan sendiri mas. yang Wah, jelas coba ya, Pak. aja. Ya nggak tahu ya mungkin dia mungkin sedang mempelajari kopi itu kita juga nggak tahu. Bisa jadi orang sedang mempelajari kopi. Jadi istiqomah dengan ditubruk terus gitu. Kalau saya enggak, karena saya penasaran mas, tubruk. Besok datang lagi mas, V60. Besok lagi mas, Van Price. Besok lagi apa yang
yang kopi yang di press sampai sarinya itu apa namanya? Espresso mas. Banyak kan caranya. Terus yang belum sempat saya coba itu macam-macam roasting. Roasting itu di Iya, yang digoreng apa? dimasak Di oven gitu kan. Bukan semua. Kok antep ya mas? Hah? Wantep. masak. Antep sedotannya Berat antep. itu. Kalau antep menurutku antep itu Antep itu pada saat kita inhale dimasukkan. Nah, Itu itu antep. antep. Kalau sedotannya itu kepadatan tembakau. Kalau dimasukkan Jadi kalau kita itu antep itu baru namanya antep. Kalau ini kan tergantung rokoknya. Kadang rokok yang cenderung lembab antep, itu rokok antep. Tapi yang kering lebih antep. Itu cuma karakter bentuk rokoknya, kalau dimasukkan bukan di jenis inhale. bukan jenis rasa. Sempat akhirnya terus kopi gagal, mahal bos, kopi mahal. Padahal di tempat saya sekolah itu ada yang punya home industri luwak kopi, luwak kopi luwak. Loji, dia digabung dalam komunitas Loji. Terkenal itu di Blitar, Malang, Loji itu. Kopi rasanya di sini. Di sini ketemu sama barista yang nggak jelas. Rusak ya sih. Enggak karakter. Nggak berkarakter. Enggak Independen. Barista independen. mahal loh. Jadi barista kuliah barista itu cuma berapa hari pertemuan berapa juta gitu. Dan untuk merasakan kopi dia harus keliling. Dari satu daerah ke daerah Oh, lain, iya. iya, mahalnya ke situ nanti. Dia belajar ini, ya di sini di tempat ini belajar yang itu kopi Beda Flores lagi. ya berarti harus ke tempatnya. daerah Flores asal. berarti. Iya, ke daerah asalnya. Ahli kopi. Jadi dia untuk bisa merasakan kopi harus karakter kayu itu seperti ini. Setelah dia keliling, kayu di sini rasanya gini. Kesimpulannya rasanya kayak gini menurut dia. Nanti saya cara penyeduhannya tak gini kan biar rasanya jadi seperti ini. Nanti Pak, sama nganggur. Sama nganggur. Enggak mas, makanya itu sekarang saya berani buka kedai kopi. Kalau saya ujuk-ujuk saya buka kedai kopi, ya siapa tahu yang datang tiba-tiba seorang barista. Malu itu loh. Derajatnya kamu sudah kuliah sekolah khusus barista, nggak bisa apa-apa, yang ngopi barista juga. Ditajak ngobrol-ngobrol nol. Kan dia Pengalaman kurang, maksudnya teori dapat, pengalaman Dan di kafe lapangan. sekarang kan asal orang jadi orang bisa bikin kopi. Makanya kalau di film filosofi kopi, lihat orangnya udah tahu kamu kopimu yang cocok ini. Ya kan? Iya. Di filosofi kopi kan, di filmnya itu. Siapa namanya? Yang gondrong itu siapa itu? Ciko sama siapa? Ben sama siapa sih namanya? Filosofi kopi. Sangat. Saya dulu ya tertarik kopi dari nonton film itu. Film apa? Filosofi kopi. Itu dalam banget ya. Kerasa Cuma banget. kan kopi sampai Nah, iya, saya pelajari tembakau aja loh, gak ada habisnya masih Iya, belajar ada. terus. Betul. tembakau ya. Saat itu saya pelajari tembakau. Tembakau. Saya mulai dari yang aneh dulu kan. Hmm. Tembakau warnanya kok hijau kan itu kan. Kayak rumput. Kayak rumput bener itu. Baunya pun nggak kayak rumput. Wah ini kayu. Masuk lagi ke yang kuning. Wah kalau tembakau terlalu banyak kita. Wah repot. Yang dari Lampung itu aja yang saya Tapi dikasih. kok produk beli ya mas? Kamu nggak biasa. Bisa tak minta yang dari Lampung. Jangan-jangan kesurupan yang Beli yang bahaya. Ini Kok mending ada yang habis rokok langsung mencret. Habis ada yang muntah. ada yang muntah. Habis itu enak. Habis itu ngerokok lagi nggak apa-apa.
Soalnya ini apa sedotannya padat sekali. Nggak kamu ini dulu nggak dipijat dulu? Kan pijat dulu. Jadi bukan hanya manusia yang butuh pijatan. Dan itu pun nggak ngawur. Pijatnya itu penuh rasa. Kalau mijitnya kebalik tambah padat, tambah susah. Tambah susahnya dote. Mijitnya harus arah ke bawah. Yang dimut di atas. Berarti ada tekniknya juga rupanya. Ya nggak tahu itu teknik atau bukan, cuman saya seringnya seperti itu. Terus ini rokok gini aja loh, posisi di bawah dia lebih padat. Kan ini ada yang atas bawah, atas bawah, atas bawah. Rokok kelihatan yang kretek bukan filter. Kemudian kita ini yang di bawah pasti karena gravitasi kan. Iya. Iya. Benar. Terus penyimpanannya dia posisi kalau pasti dia lebih padat. Yang sering saya temui itu. Iya bang, bener bang, beda bang, harus dipijat dulu. Iya dipijat. Dapat ilmu. Tentang rokok. Jadi kita menikmati bukan sembarang menikmati. Jadi kalau orang dulu ngatakan tani maju, bukan tani babu. Iya bang, tapi beda sama Ji Samsung. Di samping apa? Yang hitam. Lebih. Nasi aja loh enak, tapi berlebihan nggak baik. Iya bang. Iya, semangat Lemu semua banget. yang berlebihan nggak. Minum air Yang, putih aja. yang apa yang punya penyakit diabetes kan jarang boleh makan nasi. Iya, Soalnya makanya kan putih. mengandung gula. Mengandung ini glukosa. Nasi merah tuh yang biasa. Makanya disebut Tapi paradoks. ini apa namanya? Mungkin tim peneliti itu yang diteliti nasi yang dimasak dengan magicom, bukan dengan Didang. yang dada. dikukus itu Kamu ya. tadi dang ya? Didang tahu bang. Iya, Yang apa didang. tuh? Setiap dibuka dikasihin air lagi. Ini kan didang ya bang. Dia tidak. Aromanya enak kan didang. Cuman ya nggak bertahan lama. Iya. Satu Hari hari. itu juga wis. Hari itu juga. Enak-enaknya satu hari. Nasi Enak-enak liwet kan sama. gitu buatnya bang. Iya. Saya magicom kan malas, orang bisa nasi bisa sampai 2-3 hari. Saya di rumah itu magicom pokoknya lebih dari 1 kali 24 jam. Tak buang semua. Ya betul ganti. Nasi kemarin. Kalau dia di rumah nasi goreng kan. Tapi nggak tahu sekarang wayang si Dalang Kisigit itu bahasanya gimana? Belum pernah nonton. Iya. Kurang Yang dalam. terkenal tuh siapa? Iya. Menjadi iklan Oskadon itu. Oh, oke mantap. Mantap. Masih ya, coba. Aku kami masih seneng wayang gitu. Sampai sekarang. Kalau mantap makanya bahasanya masih lama, udah kuno. Jadi milenial susah. Milenial gak bisa, susah nangkep kalau gak bener-bener pecinta. Saya mulai ke Anam Suroto ya Pak Mantep itu. Nah gitu. Sebenarnya yang bener tuh nonton wayang dari belakang ke dari depan kan. Kamu itu ada yang bilang Dari "Kamu belakang kali ya. ada yang langsung dari depan, tapi lebih ini dari belakang katanya. Kan bener juga saya kayak kayak berarti Bayangan, cerita ya? bener gitu loh. Kalau di belakang, kalau di depan kan cuma kayak Nana kan wayang kan bayang. oh iya. Ditonton ya itunya Dulunya dari belakang. belakang. Cuma semenjak ada Agar simbolnya, ada apa sekarang limbuan, Hmm. ada orkesnya, namun dari belakang nggak kelihatan. Itu kan inovasi dalam-dalam dulu biar milenial suka. Sekarang ada orkesnya, di tempatnya ada orkesnya, ada dangdutannya. Tapi yang nyanyi ya sendiri. Makanya sendirinya cantik-cantik, yang masih muda-muda. udah modernisasi. Terus ada limbuan itu, guyon-guyonan. Juga ceritanya kayak ada di pleset-plesetin ke zaman saya omongan-omongan zaman sekarang kayak Iya. plesetan. Iya. Pokoknya omongan gaul Dan mudah diterima itu tak. ya alur semua. Sampai nonton golongannya Pak Mantep apa nggak ada.
asli murni. Ya paling guyone ya waktu golongannya ketemu golongannya ponokawan. Guyone wis sithik. Kalau guyonnya Pak Mantap itu kalau milenial susah nangkepnya. Susah. Kalau nggak benar-benar Kamu masih ngerti bang, cuma nggak tahu ngomong. Tapi masih ngerti itu guyon sama sih. Guyonnya filosofi ya. Guyone ponokawan ini. Bukan. Kakak kami itu masih di radio sampai sekarang. Sampai sekarang. Enggak. Di TV sekarang. Malah aku ada acara gitu katanya. Tua. Sama aku nih tiap malam minggu nonton wayang berdua. Sorry ya. Saya dulu nggak sih awalnya. Sampai pagi sama. Sampai pagi tiap malam Sama ini minggu. enggak tahu ya. Makanya Tapi itu kalau saya ceritanya mengenal, juga. lumayan mengenal itu. Terus saya belajar di Pepa. Oh ini Kesatrio iki di Pepa itu saya baca. Saya tuh mulai seneng main itu Pak Seno. Dari situ saya, dari situ saya mulai tahu ternyata cuma Bapak saya itu benar, kenyataan dan lain sebagainya. Dan itu kan dari wayang. Bapak saya kan kalau mudahnya itu kayak jadi wayang Bapak saya.